Jumpa lagi di Adibu TV. Ya, ini adalah Vivo V29e, varian dari V series terbaru yang diposisikan di kelas yang lebih terjangkau dibandingkan Vivo V29 sebelumnya. Ya, menariknya kali ini Vivo V29 ini bukan hadir sebagai smartphone 4G. Ya, biasanya yang i sebelumnya itu 4G, ini bukan. SoC yang digunakan adalah Snapdragon 695 5G. Ya, jadi ini adalah smartphone 5G. Tentunya bukan cuma itu aja hal yang menarik yang ditawarkan Vivo di sini. Ada 64 megapixel OIS night camera lengkap dengan Aura Light Portrait with Smart Lighting Control, mirip dengan yang ada di Vivo V29. Ada juga 50 megapixel autofocus group foto untuk front kamera, 120 Hz AMOLED display serta baterai 4800 mAh. Tentu saja khas Vivo V series, desain smartphone ini juga elegan dengan 2.5D slim flat frame design. Oke, kita mulai langsung aja pembahasan lengkap dari smartphone yang unik satu ini. Ya, Vivo V29e smartphone ini hadir resmi ke Indonesia selang beberapa minggu setelah Vivo V29. Ya, Vivo V29 sudah resmi dipasarkan sejak awal September 2023. Kami juga udah menghadirkan video reviewnya untuk smartphone yang tadi itu. Kalau belum sempat nonton, berarti kalian mungkin belum subscribe dan belum ngidupin loncengnya. Ayo, di-subscribe, hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Nah, kembali lagi ke Vivo V29e ya. Smartphone ini disebut Vivo terinspirasi dari Indonesia, khususnya untuk warna pilihannya. Lah, kok bisa? Nah, nanti itu akan dibahas di bagian pembahasan desain ya. Tapi sekarang kita lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya dalamnya ini ada unit Vivo V29e, lalu ada 44 watt flash charge. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya ya. Nah, untuk kabel USB Type-C juga tersedia di sini. Lalu ada soft case di sini. Lalu screen protector itu udah ada langsung terpasang di layar smartphone. Tentunya di sini ada SIM tray ejector dan paket dokumen juga. Ya, case, screen protector, dan charger tersedia dalam paket penjualannya. Jadi lengkap yang satu ini ya. Nah, untuk desain, sekarang mari kita bahas aspek Indonesia di desain smartphone ini. Vivo menyebutkan kalau smartphone ini hadir dengan 3 opsi warna yang terinspirasi dari keindahan cahaya negeri Indonesia. Ada opsi warna gold, black, dan blue seperti yang kami pakai ini. Ya, ini yang blue ya. Nah, tampilan warna itu dihasilkan dengan nanoscale photo etching teknik untuk yang warna blue ini. Nah, gold menggambarkan cahaya negeri, sinar matahari yang konsisten menyinari Indonesia sepanjang tahun. Black dengan tampilan kehijauan ini menggambarkan binar rimba, hutan tropis yang ada di Indonesia. Sementara untuk blue itu menggambarkan kilau samudra, cahaya di lautan yang memang melingkupi sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, beralih ke penampilan, Vivo menggunakan desain 2.5D slim flat frame, yang berarti smartphone ini punya frame yang flat dan bodi belakang serta layar yang juga flat. Tapi peralihan antara bodi belakang ke frame serta layar ke frame itu dibuat lebih halus. Terlihat ya, tidak membentuk sudut-sudut yang tajam. Smartphone ini memiliki ketebalan sekitar 7,69 mm. Cukup tipis sebetulnya ya. Sementara bobotnya di kisaran 190 gram. Jadi ini adalah sebuah smartphone yang relatif tipis dan tidak berat. Menariknya, smartphone ini sudah mengusung sertifikasi IP54. Jadi dia tahan debu dan tahan percikan air. Kalau kehujanan nggak ada masalah, tinggal keringin aja, dilap aja, beres ya. Nah, kita lihat di sisi kanan. Di sini ada tombol power, tombol volume up and down juga ada di sini. Lalu sisi atas ada mikrofon. Di sisi kiri ini kosong ya. Di sisi bawah ada SIM tray yang isinya adalah 2 nano SIM tanpa slot untuk micro SD. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Ya, smartphone ini hanya punya single speaker aja. Kualitasnya terbilang sesuai lah untuk kelasnya. Volume suara yang dihasilkan juga terbilang sudah mencukupi. Ada fitur audio booster juga yang bisa membuat smartphone mengeluarkan suara dengan volume yang lebih tinggi sampai 150%. Ini mungkin bisa digunakan saat melakukan voice call dengan speaker atau video call ya, supaya suara dari lawan bicara kita terdengar lebih kenceng ya. Tapi kalau untuk musik kayaknya belum pas yang satu ini. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,67 inci 120 Hz AMOLED screen. Sesuai dengan namanya, ini menggunakan panel AMOLED ya. Refresh rate-nya juga mencapai 120 Hz. Terkait refresh rate, ini adaptif ya. Jadi pakai mode Smart Switch, refresh rate ini bisa otomatis turun ke 60 Hz setelah beberapa saat tidak ada aktivitas di layar. Sementara untuk refresh rate 120 Hz, ini bukan cuma bisa dirasakan di home screen aja, tapi juga bisa di beberapa aplikasi ya. Tentu saja memang belum semua aplikasi
pasti akan mendukung 120 Hz ini ya. Sementara itu untuk instant touch sampling rate-nya diklaim ada di 1200 Hz. Untuk resolusinya adalah Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Untuk brightness dari hasil tes kami untuk indoor bisa mencapai 490 nits. Sementara kalau disimulasikan untuk penggunaan outdoor kita bisa mendapatkan sekitar 800 nits. Ini udah cukup banget ya untuk kondisi outdoor di bawah terik matahari. Nah, untuk color gamut hasil pengujian kami bisa lihat di tabel ini ya. Ini sudah sesuai dengan janji Vivo yang menyebutkan kalau layar smartphone ini menawarkan color gamut di DCI P3. Wah, mantep ini. Untuk sertifikasi dia punya SGS Eye Care Display Certification. Untuk bezel layar udah terbilang relatif tipis ya. Bahkan bezel bawah layarnya juga bisa dikatakan cukup tipis. Bukan yang super tipis memang, tapi tidak terasa tebal di sini. Nah, di sini ada fingerprint scanner di layar smartphone ini di area bawah seperti ini ya. Nah, untuk earpiece ada di bezel atas layar. Sayangnya ini cuma earpiece, bukan speaker ya. Kemudian dia ada 50 megapiksel autofocus group photo. Ya, ini adalah kamera dengan bukaan f2.0. Kamera selfie ini mirip dengan yang ada di Vivo V29. Sesuai dengan namanya, ini dilengkapi dengan autofocus dan field of view-nya lebar. Biasanya kan ada di 80-an. Ini sampai 92 derajat. Sementara untuk video recordingnya sayangnya ini yang cuma sampai ke 1080p 30 fps. Tapi paling nggak ini udah autofocus. Sekarang kita beralih ke sisi belakang. Ini ada kamera utamanya 64 megapiksel OIS night camera. Bukaannya adalah f1.79 dan ini tentunya kamera autofocus. Sesuai namanya ada optical image stabilizer di kamera yang satu ini. Sementara untuk video recording dia mendukung sampai dengan 1080p 60 fps. Wah, udah lumayan banget ya. Snapdragon 695 pakai 60 fps. Agak langka ya. Walaupun nggak ada opsi 4K tapi nggak masalah sih sebetulnya ya. Kemudian ada 8 megapiksel super wide angle camera. Bukaannya adalah f2.2, field of view-nya 116 derajat. Ini adalah kamera fixed focus. Perekaman videonya itu mencapai 1080p 30 fps. Nah, sama seperti V29 kakaknya ya. Ini ada juga rear flash dan aura light with smart lighting control. Aura light ini lebih besar dan lebih terang dibandingkan yang ada di Vivo V27e dengan pencahayaan yang otomatis jadi lebih merata. Berdasarkan klaim Vivo, aura light portrait di smartphone ini 60% lebih terang dibandingkan yang ada di V27e. Nah, kita bisa mengatur temperatur warna cahaya yang dihasilkan sesuai dengan ambient lighting di sekitar kita. Atau kita juga bisa pakai opsi auto agar smartphone secara otomatis menyelesaikan warna dengan kondisi sekitar kita atau paling nggak mana yang paling natural untuk wajah kita. Kalau saya sih pilih yang auto ini. Menariknya, ini tidak berlaku hanya untuk foto tapi juga berfungsi untuk video. Jadi benar-benar mirip dengan yang ada di Vivo V29. Nah, untuk fitur-fitur bisa dibaca di sini ada banyak fitur-fiturnya ya. Lalu kita beralih ke spesifikasi. Untuk SoC dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G. Udah tahu ya spesifikasi dari SoC yang satu ini kita udah pernah bahas di video yang terpisah juga. Untuk RAM dia pakai 8GB LPDDR4X. Ada opsi extended RAM hingga 8GB lagi. Ini membuat smartphone ini bisa mempertahankan sampai 27 aplikasi tetap terbuka. Nah, untuk storage opsinya adalah 256GB dan tenang, ini sudah pakai UFS 2.2, jadi kencang. Sayangnya emang nggak ada slot untuk micro SD di smartphone ini. Nah, untuk sistem pendingin dia pakai efficient cooling system dengan total cooling area sebesar 17.207,5 mm persegi. Ya, lumayan besar sih sebetulnya nih. Untuk baterai 4800 mAh dan ini sudah mendukung 44 watt flash charge. Dia disebutkan bisa mengisi ulang sampai penuh dalam waktu sekitar 1 jam. Nanti kita lihat ya di pengujian baterainya ya. Nah, kemudian ada 24 dimension security protection untuk keamanan charging juga di sini tentunya. Untuk sensor-sensor lengkap ya, bisa baca di sini. Tentunya hardware gyro juga ada di sini. Nah, untuk konektivitas 2G, 3G, 4G, 5G seperti dibahas tadi ya, berulang-ulang ini udah 5G ya. Kalau yang sebelumnya yang V27e itu masih 4G. Nah, untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 5. Bluetooth-nya juga versi 5. Untuk NFC tentunya ini Vivo ya. Jadi pakai NFC multifunction. Jadi bisa digunakan untuk emulasi access card. Untuk USB tentu bisa OTG, nggak ada masalah. Tapi kalau tanya display out via USB-C tentunya belum ya di sini ya. Seharga ini kayaknya masih jarang sekali yang bisa untuk smartphone. Sistem keamanannya tentunya ada fingerprint, kemudian ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai Vantage OS 13 dengan basis Android 13. Vivo menjanjikan bahwa update software-nya itu sampai 2 tahun atau 2 kali ya. Dan security update-nya itu sampai dengan 3 tahun. Seperti biasa ada beberapa layanan ekstra nih yang ditawarkan di setup awal smartphone ini. Kalau dirasakan nggak dibutuhkan tentu
tentu saja bisa dimatikan ya layanan-layanan itu. Nah, saat dibuka, V-App Store ini umumnya akan menawarkan banyak aplikasi untuk diinstal. Cek dulu apakah aplikasi sebanyak itu memang dibutuhkan. Jangan asal oke-oke aja, karena tentunya ini bisa menghabiskan cukup banyak tempat di dalam storage. Sekarang kita lanjut ke hasil benchmark. Untuk Antutu 9 kita dapat 411 ribuan. Geekbench 5 single core di 672, multicore di 1990. Untuk Geekbench 6 single core di 912, multicore di 2179. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, dia hanya throttle ke 94% saja dalam pengujian 30 menit. Jadi ya, apa itu throttling? Nggak ada di sini, aman ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya ada di 2800. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 1205, lowest score di 1200. Stability-nya tanpa kipas ada di 99,6%. Jadi kita nggak usah tes ya, pakai kipas ya. Aman ini. Lalu untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off-screen kita dapat 34 fps. Untuk T-Rex 1080p off-screen kita dapat 94 fps. Sekarang kita lanjut ke gaming. Kita mulai dari Subway Surfer. Sayangnya game ini cuma bisa jalan di 60 fps ya, karena refresh rate layar entah kenapa otomatis turun ke 60 Hz. Untungnya sih gamenya tetap lancar-lancar aja, nggak ada masalah di sini. Beralih ke Real Racing 3, sama seperti Subway Surfer, di game ini refresh rate juga turun otomatis ke 60 Hz. Jadi kita cuma bisa nikmatin game ini maksimum di 60 fps. Saat kita coba, ya manteng, ya 60 fps terus, nggak berubah ya, lancar aja. Mobile Legends sekarang, setting kualitasnya ultra tuh terbuka di sini, tapi frame rate-nya maksimal terbuka sampai 60 fps aja. Saat kami coba di setting ultra HD dengan shadow on, kita bisa mendapatkan frame rate cukup dekat dengan 60 fps. Saat ada battle yang rame, frame rate juga masih bisa bertahan tinggi dekat dengan 60 fps. Kita coba main 3 match berturut-turut dan frame rate yang kita dapatkan tetap mirip-mirip aja dengan match pertama. Jadi masih nempel ke 60 fps. Nyaman lah main game satu ini pakai si V29i ini. Lanjut PUBG Mobile, setting frame rate-nya sayangnya yang bisa diakses cuma sampai 40 fps aja di setting balance. Saat kami coba ya rata banget 40 fps. Nah, kalau bicara gyro aiming terasa responsif di sini ya, relatif akurat lah. Wajar karena hardware based gyro kan di sini. Lanjut ke Genshin Impact. Kami coba setting di lowest 60 ya, sesuai dengan SoC-nya kita pakai lowest 60. Hasilnya frame rate ada di kisaran 32 sampai 45 fps di awal, kemudian setelah 10 menit dia ada di kisaran 30 sampai 40 fps. Saat battle pun frame rate-nya masih stabil di kisaran segitu ya, sampai setengah jam kami coba mainkan. Nah, tanpa kipas rata-rata frame rate dalam setengah jam ada di kisaran 38 fps. Nah, sekarang kita coba pasang kipas di sini. Kita pasang fan grip. Kita coba mainin 30 menit, tapi di grafik ini kita hanya tampilkan 15 menit terakhir aja ya. Terlihat di sini bahwa frame rate bisa dipertahankan di tingkat yang lebih tinggi di kisaran 38 sampai 47 fps. Dengan saat battle turun sedikitlah ke 32 sampai 43 fps. Rata-rata selama setengah jam itu ada di kisaran 43 fps. Jadi baik dengan maupun tanpa kipas kita masih bisa kasih ranking C di sini. Walaupun kalau pakai kipas ya sedikit lebih lancar memang. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Oke, ini kamera selfie-nya dari si V29i. Tentunya kita bisa bikin sedikit lebih lebar. Nah, 0,8 nih. Sayangnya emang nggak ada stabilizer ya. Coba kita lihat kalau jalan. Jadi begini nih kalau jalan. Keren sih. Minus stabilizer aja. Itu aja yang kurang. Ya, kurang lebih kayak gini lah kalau dipakai jalan. Kalau diem sih enak ya. Sekarang kita lihat kalau backlight gimana. Ya itu ada matahari di belakang ya. Wah, muka masih kejaga banget nih kalau backlight nih. Mantap ya. Oke, ini kamera utamanya 1080p 30 fps, stabilizer standar langsung hidup. Nah, menarik ya di sini, kalau kita lihat langsung nggak kelihatan bahwa stabilizer hidup, tapi hasilnya nanti di-apply stabilizernya ya. Kita lihat dulu kira-kira gimana, fokusnya dekat, oke juga ya. Sorry ya kalau ada belebek-belebek suara karena emang banyak angin di atas sini. Oke, untuk kamera belakangnya ini bisa 1080p 60 fps. Tapi sayangnya di sini memang kestabilannya atau stabilizernya langsung dimatikan aja. Paling enggak kalau mau konten-konten bisa sih ya 1080p 60 fps ya. Ya hasilnya kurang lebih kayak begini sih. Dan ini kalau kita pakai kamera ultra wide-nya ya. Ultra wide 1080p 30 fps, lagi-lagi saya nggak bisa lihat stabilizer hidup, tapi nanti di-apply belakangan. Yang ini bukan kamera autofocus. Jadi ya kalau terlalu dekat ya mungkin nggak ini, tapi lumayan ya. Focusing distance-nya lumayan oke nih. Oh ya oke, berarti sekitar seginian ya.
lumayan. Ya, pertanyaannya apakah bisa ganti-ganti kamera kalau lagi ngerekam video? Oke, ini satu kali saya pindahin ke 0,6 bisa. Bisa nih. Majuin ke 1K lagi bisa juga. Lalu saya mau naikin lagi. Ya, bisa sih, cuma ini udah digital ya. Digital zoomnya sampai berapa nih? Terusin lagi terus sampai 10 kali ya, tapi ini digital. Jadi yang paling benar memang kita mundurin lagi. Ya. Mundur. Ayo, mundur pelan-pelan ya. Sampai ke 0,6. Mau dia ya. Jadi kamera utama dan kamera ultra wide bisa berganti-ganti, tapi nggak bisa dengan kamera selfie ya. Hanya kamera belakangnya aja yang bisa tukar-tukaran pada saat merekam video. Nah, mau dual view juga bisa, tapi tertulis ini 27 fps. Jujur banget. Tapi intinya dual view bisa di sini, cuma kita harus setting dulu dual view-nya mau bentuknya seperti apa. Jadi saya nggak bisa ganti-ganti sekarang ya. Setting dulu mau seperti apa, nanti belakangan baru kita bisa pakai nih ya, langsung. Jadi nggak bisa disetting pada saat lagi ngerekam begini. Ya, jadi kalau saya mau pindahin ke bawah ya harus ini dulu ya, harus matiin dulu, stop dulu, pindahin kotaknya ke bawah, baru ngerekam lagi. Oke, sekarang udah malam dan ini kamera selfie-nya lagi. Kita di 0,8 kali. Kondisinya belakang gelap, tapi depan saya memang ada lampu. Kalau dibalik, gini nih. Sekarang coba kalau kita jalan ke tempat yang lebih gelap, jadinya kurang lebih seperti ini. Masih lumayan sih, walaupun ada noise dikit ya. Bagaimana? Ya lumayan lah ya. Nah, ini adalah kamera utamanya satu kali. Stabilizer tentunya hidup, kurang lebih seperti ini jadinya. Ya ini lumayan gelap ya di sini. Kalau tadi dia terang, ini sekarang udah gelap di sini ya dengan backlight. Nah, sekarang masih di kamera utama, kita turunkan ke 0,6. Nah, seperti biasa kalau 0,6 memang agak gelap ya. Ultrawide ini klasik untuk mid range. Ultrawide-nya jadi lebih gelap. Wajar banget kok ini. Jadi kalau malam-malam enakan pakai kamera yang satu kalinya aja ya. Oke, ini kalau pakai kamera utamanya malam-malam ada backlight ya, agak mengganggu. Kita coba hidupkan aura light-nya. Nah, ini aura light-nya hidup, lebih terang kan, lebih mantep dong dipakai jalan gini gimana? Lumayan ya, membantu sekali sih kalau dalam kondisi gelap seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterai. Ini lokal video playback 1080p. Ternyata hasilnya lumayan ya, lumayan mantep ini untuk baterainya yang 4800 mAh. Bisa ngelawan sama yang pakai 5000 mAh. Nah, sementara untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR ya, selama 30 menit baterai hanya turun 2%, awet ya. Untuk mainan TikTok, swipe selama setengah jam, baterai hanya turun 3%. Untuk Genshin Impact, selama setengah jam main di lowest 60 fps, baterai hanya turun 10% aja. Jadi overall sih sebetulnya untuk aplikasi-aplikasi ini terasa cukup awet baterainya. Nah, sekarang kita masuk ke chargingnya ya. Ternyata dia ya masih lumayan mirip lah dengan janjinya Vivo di sini. Bisa dilihat ya di sini, lumayan lah ini. Oke, lanjut lagi. Untuk Netflix dia udah bisa wideband L1, mendukung streaming sampai Full HD, tapi tentu saja belum ada dukungan untuk HDR di sini. Untuk YouTube, streaming cuma bisa sampai 1080p 60 aja tanpa HDR. Untuk haptic feedback, getaran yang dihasilkan terbilang masih agak kurang halus di sini ya, agak lemah. Saran kami mungkin kalau misalnya kalian lebih suka dengan yang presisi banget ya, nggak usah diaktifin aja yang satu ini. Lanjut, untuk WiFi sharing, ini bukan hotspot ya. Kalau hotspot pasti bisa ya. Nah, ini WiFi sharing dia juga bisa sih ya, melalui menu WiFi hotspot yang standar. Buat yang masih bingung WiFi sharing ini apa, WiFi sharing itu sebetulnya handphone ini nyambung ke WiFi. Kemudian dia diambil internetnya dipakai sama handphone lain atau device lain via WiFi juga. Ya, itu namanya WiFi sharing. Jadi WiFi-nya dibagi sama dia. Bukan hotspot biasa. Kalau hotspot biasa kan membagi 4G atau 5G-nya atau jaringan seluler yang dibagi via WiFi. Oke, sekarang untuk harganya ya. Untuk harga langsung cek aja di deskripsi video ya, karena saat ini direkam kita belum dapat info harga tepatnya. Tepatnya kita belum dapat. Jadi lihat aja dalam deskripsi lengkap di situ.
Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada tempat untuk micro SD. Jadi pastikan aja bahwa 256 GB ini udah pas untuk kebutuhan kita. Harusnya sih untuk kelas harga segini 256 masih oke sih ya. Oke banget bahkan. Lalu kemudian dukungan untuk gaming di atas 60 FPS ini masih terasa agak kurang ya. Mungkin nanti ada perbaikan atau pengembangan, kita lihat nanti. Lalu dia baru menawarkan single speaker aja dan dia sudah nggak punya audio jack. Kemudian kamera selfie tidak dilengkapi dengan stabilizer dan perekaman video juga cuma sampai 1080p 30 fps. Walaupun emang dia udah autofocus sih. Dari sisi kelebihannya, ya jelas. Yang pertama kali yang kami suka ada Aura Light with Smart Lighting Control. Ini juga versi upgrade ya, seperti yang ada di V29. Lebih baik dibandingkan pendahulunya. Ini barang langka loh. Ini barang langka banget. Bahkan di smartphone yang di atas 10 juta nggak nemu nih yang kayak ginian, susah nyarinya. Lalu autofocus tersedia juga di kamera selfie. Kalau main kamera wajar ya, tapi di kamera selfie ini lucu nih kalau kita lagi nge-live gitu ya. Jadi benda-benda tuh bisa dideketin gitu, dikasih lihat tuh fokus gitu, dari dekat bisa kelihatan. Enak nih autofocus di kamera selfie, ada gunanya nih ya. Lalu ada super wide angle kamera. Setidaknya kamera kedua di sini bukan kamera bonus ya. Jadi ya ini kameranya tanpa gimmick di sini. Lalu daya tahan baterainya ini terbilang relatif baik. Lalu layar AMOLED ini menawarkan kualitas tampilan yang asik di sini. DCI-P3 loh color gamutnya. Kemudian dia punya IP54, jadi dust resistant dan splash resistant. Ya, kena hujan-hujan tipis-tipis nggak masalah di sini. Lalu dia punya NFC multifunction. Nah, ini juga banyak smartphone yang nggak punya ya. Kemudian ya sudah mendukung 5G. Sensor-sensor juga terbilang relatif lengkap di sini dan paket penjualannya masih lengkap. Ya, Vivo akhirnya menawarkan smartphone V series yang relatif lebih terjangkau dengan dukungan 5G lewat si V29i ini. Kalau lihat harganya, ini mirip dengan V27i yang sebelumnya ya. Pada saat launching mirip nih. Dan menariknya, ini udah 5G, yang sebelumnya sih 4G. Ya, hadirnya Aura Light with Smart Lighting Control juga membuat si V29i ini jadi berbeda dengan kebanyakan smartphone di kelasnya. Fitur yang satu ini kalau digunakan di saat yang tepat bisa membantu kita mendapatkan foto dengan pencahayaan yang terlihat lebih pas. Jadi kalau kalian mencari keunikan-keunikan yang spesial di V29 tapi dananya belum mencukupi, nah rasanya si V29i ini adalah alternatif yang lebih terjangkau tapi tetap bisa menawarkan kemampuan-kemampuan tersebut. Menarik ya? Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.